Mendengar ini, wajah Arya Smith menjadi sedikit muram. Maksud Arya sebenarnya adalah untuk mengingatkan Ugaki bahwa dia bisa bertahan hingga akhir dan mengalahkan Shigeru Takeshi serta Arata Akihiko, sebagian besar karena bantuan dari keluarga Smith. Namun, Ugaki dengan liciknya berbalik mengatakan bahwa semuanya berkat ahli bela diri misterius itu. Ugaki dengan tegas menolak gagasan untuk berterima kasih pada Arya Smith dan malah menekankan bahwa mereka berdua berhutang budi kepada orang yang sama. Arya merasa kesal, tetapi dia tidak bisa menyangkal kata-kata Ugaki karena memang benar anak-anaknya diselamatkan oleh ahli bela diri yang misterius itu. Dia bahkan pernah bertanya kepada putra dan putrinya tentang siapa ahli bela diri yang misterius itu. Dengan kekuatan sebesar itu, mungkinkah orang tersebut bisa dibujuk untuk bergabung dengan keluarga Smith? Namun, Shiva mengatakan kepadanya kalau ahli misterius itu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Menyelamatkan Josh dan Shiva hanya merupakan tindakan kebetulan bagi sang ahli misterius. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah bahwa ahli tersebut kemungkinan besar orang Indonesia. Namun, detail lebih lanjut tentang identitasnya sama sekali tidak diketahui. Awalnya, Arya berencana untuk mengutus Riani untuk menyelidiki lebih lanjut tentang orang ini. Namun dengan adanya tekanan dari kepolisian Tokyo, Kementerian Luar Negeri Jepang, dan Departemen Keamanan Nasional yang ingin menangkap para pelaku di balik pembantaian keluarga Akihiko, akhirnya Arya Smith terpaksa membatalkan rencananya. Dia segera menginstruksikan Riani untuk kembali ke Jakarta agar tidak tertangkap oleh pemerintah Jepang. Kalau tertangkap, dengan besarnya kasus ini, kemungkinan besar hukumannya adalah penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, untuk sementara, Arya Smith menghentikan pengejaran terhadap ahli bela diri misterius tersebut. Ketika mendengar Ugaki menyebutkan lagi tentang orang itu, Arya Smith sengaja bertanya, "Tuan Ugaki, ahli bela diri misterius itu, kabarnya datang untuk melindungi putrimu. Apakah kau mengenalnya?" Ugaki menggelengkan kepalanya dengan nada menyesal. "Aku juga sangat ingin mengenalnya. Tetapi sayangnya orang itu terlalu misterius. Aku juga bertanya kepada putriku, tetapi dia juga tidak tahu. Kalau aku mengenalnya, aku benar-benar ingin merekrutnya. Memiliki orang sekuat itu di sisi kita akan membuat kita tak perlu lagi khawatir tentang keamanan." Arya Smith menatap Ugaki selama beberapa saat dan merasa kalau Ugaki tidak berbohong. Tampaknya Ugaki memang tidak tahu siapa ahli bela diri misterius itu. Tetapi, apa yang membuat ahli itu datang untuk menyelamatkan Rika? Apakah ini semata-mata karena tindakan heroik tanpa pamrih? Namun, orang dari negara lain datang ke Jepang untuk bertindak sebagai pahlawan. Rasanya sedikit aneh. Arya Smith tidak bisa memikirkan penjelasan yang logis, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara waktu. Dia menatap kembali Ugaki dan dengan serius bertanya, "Tuan Ugaki, selain mengunjungimu kali ini, sebenarnya aku juga ingin membicarakan kerjasama di bidang bisnis." Dia melanjutkan, "Pengiriman laut jarak jauh akan menjadi sektor yang sangat penting bagi keluarga Smith di masa depan. Meskipun kami menjalankan strategi global, namun kami juga sangat memperhatikan pasar Jepang di kawasan Asia Timur. Kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Akana dalam sektor ini. Apa pendapatmu?" Ugaki mengangguk sambil berkata dengan serius, "Keluarga Akana juga telah lama ingin bekerja sama dengan keluarga Smith di bidang ini. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan telah membahas hal ini dengan putra dan putrimu."
Mendengar ini, Arya Smith merasa sangat puas. Dia berpikir di dalam hati, sepertinya kerjasama dengan keluarga Akana bisa segera terrealisasi. Namun saat Arya Smith sedang merasa puas, Ugaki tiba-tiba memutuskan untuk mengulur waktu. Dengan nada agak menyesal, Ugaki beralih topik. Namun Tuan Arya, kau bisa melihat sendiri kondisi kesehatanku saat ini. Dokter mengatakan, aku masih harus menjalani observasi di rumah sakit setidaknya selama setengah bulan. Selain itu, meskipun aku keluar dari rumah sakit, aku masih harus beristirahat di rumah selama beberapa bulan. Aku mungkin tidak punya cukup energi untuk mengelola bisnis secara penuh saat ini. Karena itu, mengenai apakah kita akan melanjutkan kerjasama ini atau bagaimana kita akan melaksanakannya, aku mungkin perlu waktu sebelum bisa memberikan jawaban yang jelas kepadamu. Mendengar ini, alis Arya Smith sedikit mengerut. Tentu saja, dia tidak puas dengan rencana yang diajukan oleh Ugaki Akana. Namun, dia juga memahami bahwa Ugaki baru saja menjalani amputasi. Dengan kata lain, lukanya masih segar, dan pada saat seperti ini, mendorong kerjasama besar-besaran tentu tidak realistis. Selain itu, putri Ugaki juga masih sangat muda, hampir sebaya dengan putrinya Ziva. Dalam kondisi seperti itu, memang sulit untuk mengharapkan keputusan cepat atau tindakan segera. Arya Smith kemudian dengan serius berkata, Tuan Ugaki, memang benar kau harus beristirahat sekarang. Mengenai detail kerjasama kita bisa membicarakannya lagi setelah kau keluar dari rumah sakit. Pada saat itu, aku akan datang mengunjungimu di rumah untuk mendiskusikan detail lebih lanjut. Bagaimana menurutmu? Ugaki dengan senang hati mengangguk dan berkata, ketika aku sudah sedikit pulih, kalau Tuan Arya datang ke Tokyo, aku pasti akan menjamu dengan baik. Arya Smith tersenyum dan berkata, aku akan sangat menghargai kebaikanmu, Tuan Ugaki. Kemudian dia menambahkan, Tuan Ugaki, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan sebagai teman. Ugaki segera menjawab, silakan Tuan Arya. Arya Smith berkata, dari apa yang aku dengar, keluarga Rewa di Jakarta juga tertarik untuk mengikuti jejak kami dalam bisnis pelayaran jarak jauh. Kalau dugaanku benar, mereka mungkin juga akan mencoba mendekatimu untuk membahas kerjasama. Setelah berhenti sejenak, Arya Smith melanjutkan, namun kekuatan keluarga Rewa masih jauh di bawah kami. Jadi saranku adalah, kau tidak perlu mempertimbangkan mereka. Fokus saja pada pemulihan kesehatanmu, dan setelah sembuh, bekerja sama dengan keluarga Smith adalah pilihan terbaik. Ugaki mengangguk sambil tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku juga memiliki pemikiran tentang keluarga Rewa. Mereka belum memulai bisnis pelayaran jarak jauh dan hanya berusaha mengejar ketertinggalan dari keluarga Smith. Menurutku, sangat sulit bagi mereka untuk mencapai sesuatu yang besar. Jadi, dalam pandanganku, keluarga Smith tetap menjadi prioritas tertinggi. Arya Smith sangat puas mendengar ini dan berkata, Tuan Ugaki benar-benar memiliki pandangan yang tajam. Keluarga Rewa hanya mencoba mengikuti tren, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya yang bisa diandalkan dalam bidang ini. Bahkan di dalam negeri pun, kami akan memastikan mereka tidak memiliki tempat untuk berkembang. Ugaki tertawa dan berkata, Tuan Arya tidak perlu khawatir. Aku tidak akan bekerja sama dengan keluarga Rewa. Kalau harus memilih antara keluarga Smith dan keluarga Rewa, aku pasti akan memilih keluarga Smith. Arya Smith tertawa keras. Tuan Ugaki, dengan pernyataan ini,
Aku bisa kembali ke Jakarta dengan tenang. Ugaki kemudian bertanya, kapan Tuan Arya berencana kembali ke Jakarta? Arya Smith menjawab, dalam beberapa hari ini. Aku hanya menunggu izin untuk penerbangan pribadi ke Tokyo. Kalau dalam 2 hari ke depan tidak ada izin yang diberikan, aku akan membeli tiket komersial dan pulang dengan penerbangan reguler. Ugaki mengangguk dan berkomentar, aku mendengar kalau sebelumnya Tuan Arya memang telah membuat beberapa gerakan besar. Jadi wajar saja kalau ada beberapa keluhan dari pihak otoritas Tokyo. Namun, Arya Smith tampaknya tidak peduli dan melambaikan tangannya. Arata Akihiko adalah orang yang jahat dan licik. Kalau dia terus hidup, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan dia celakai. Dengan menyingkirkannya, aku bukan hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjaga keamanan Tokyo. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ugaki dengan serius dan berkata, Tuan Ugaki, bukankah kau juga menjadi korban langsung dari Arata Akihiko? Kalau aku tidak menyingkirkannya, mungkin saat ini dia sudah mengirim orang untuk menyerangmu di rumah sakit. Siapa yang tahu berapa banyak orang lain yang akan dia bunuh di Tokyo? Melihat bahwa Arya Smith berbicara dengan begitu percaya diri, Ugaki tidak bisa menahan kekagumannya terhadap ketebalan kulit wajah pria itu. Di dalam hatinya, Ugaki memaki, Arya Smith, dasar tidak tahu malu. Kau membunuh Arata Akihiko, semua bawahannya, dan bahkan keluarganya. Itu masih bisa dimengerti. Tapi membunuh seluruh keluarganya, pria, wanita, anak-anak, tanpa menyisakan satupun. Tindakan keji macam apa itu? Kau bahkan mengabaikan etika dasar. Tapi sekarang kau berusaha mengatakan, seolah-olah dengan membunuh seluruh keluarga Akihiko, kau sedang melindungiku. Apakah aku harus berterima kasih padamu karena membantai keluarganya? Dasar logika brengsek. Namun, secara lahiriah, Ugaki tetap mempertahankan sikap yang berterima kasih dan berkata dengan penuh penghargaan, ah, Tuan Arya, semua ini memang berkat-Mu. Kalau tidak, aku mungkin masih akan menghadapi banyak bahaya dan ancaman yang tidak terhitung. Arya Smith mengangguk dengan ekspresi sombong dan berkata, aku harap Kepolisian Tokyo dan Departemen Keamanan Nasional Jepang bisa memahami hal ini. Terkadang, operasi yang diperlukan memang harus dilakukan. Kalau dibiarkan, jaringan kanker hanya akan memperburuk kondisi kota ini. Aku hanya terbang ke sini untuk memberikan operasi bedah yang sangat tepat bagi Tokyo. Di permukaan, Ugaki mengangguk menyetujui. Namun di dalam hatinya dia memaki. Arya Smith ini benar-benar tidak tahu malu. Semakin lama bicaranya semakin tidak masuk akal. Arya Smith melihat jam sambil tersenyum dan berkata, Tuan Ugaki, kau masih dalam masa penyembuhan. Jadi aku tidak ingin mengganggu terlalu lama. Aku membawa beberapa bahan obat alami dan makanan yang sangat baik. Kau bisa meminta pelayan menyiapkannya nanti. Ini akan mempercepat pemulihanmu. Sambil berbicara, Arya Smith melanjutkan, karena kita berdua memiliki niat untuk bekerja sama secara mendalam, aku akan menunggumu pulih sepenuhnya dan kita bisa maju bersama. Ugaki dengan serius berkata, tidak masalah, kita akan terus menjaga komunikasi. Arya Smith tertawa keras. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Ugaki mengangguk. Tuan Arya, hati-hati di jalan. Maaf karena aku tidak bisa mengantarmu. Arya Smith buru-buru menepuk pundaknya. Tuan Ugaki, jangan terlalu sopan. Istirahatlah dan pulihkan dirimu dengan baik. Ugaki kemudian berkata kepada saudara perempuannya, Emilia, tolong antar Tuan Arya keluar.
Arya Smith berdiri dan berjabat tangan dengan Ugaki, kemudian bersama dengan Emilia, dia berjalan keluar dari kamar rumah sakit. Pada saat yang sama, Andi Rewa dan Rika baru saja tiba di rumah sakit dan sedang menunggu di depan lift. Emilia mengantar Arya Smith dan Dion sampai ke depan lift dan berkata dengan sopan, "Tuan Arya, aku harus kembali menjaga kakakku, jadi aku tidak bisa mengantarmu lebih jauh." Arya Smith tersenyum. "Nona Emilia, tidak perlu sungkan. Cepatlah kembali dan jaga Tuan Ugaki." Emilia mengangguk dan membungkuk 90 derajat. "Tuan Arya, selamat jalan." Arya Smith melambaikan tangannya dan masuk ke dalam lift. Setelah pintu lift tertutup, Arya Smith bertanya kepada Dion yang sejak tadi diam, "Menurutmu, apa yang sebenarnya ada di pikiran Ugaki?" Dion berpikir sejenak lalu dengan serius menjawab, "Tuan, meskipun Ugaki menyembunyikannya dengan baik, tapi kurasa dia masih merasa sedikit takut kepadamu." Arya Smith mengangguk. "Benar, mungkin karena insiden memusnahkan keluarga Akihiko. Sekarang setelah dipikir-pikir, tindakan itu memang agak berlebihan." Namun, dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah, aku memusnahkan keluarga Akihiko karena dia ingin mencelakai anak laki-laki dan anak perempuanku. Bahkan ingin membuat aku tidak punya keturunan lagi. Kalau aku tidak membalas, orang lain akan menganggap aku lemah dan mudah diintimidasi." Dion kemudian bertanya, "Apakah menurutmu Ugaki akan takut untuk bekerja sama dengan kita karena hal ini?" Arya Smith mendengus. "Beri dia waktu untuk sembuh dulu. Saat waktunya tiba, kita bisa membicarakan kerjasama. Kalau dia tidak mau bekerja sama, kita juga punya cara lain untuk menyelesaikannya." Pada saat itu, lift berhenti di lantai dasar dengan suara ding. Dion segera melangkah keluar terlebih dahulu dan dengan hormat berkata, "Tuan, silakan keluar dulu." Ketika pintu lift terbuka, Arya Smith berjalan keluar terlebih dahulu. Andi Rewa yang sedang berdiri di dekat lift awalnya berniat mempersilakan Rika masuk duluan. Namun pada saat yang sama, Arya Smith sudah melangkah keluar. Begitu keluar dari lift, Arya langsung bertatapan dengan Andi Rewa. Di saat itu, alis Arya Smith tanpa sadar mengernyit sedikit. Ada perasaan familiar yang aneh yang membuatnya tiba-tiba merasa sedikit tegang. Sementara itu, Andi Rewa, meskipun tidak mengenal pria di hadapannya, namun melihat sorot mata pria tersebut yang penuh kewaspadaan dan keheranan, membuatnya juga tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan pria itu lebih lama. Pria di depannya berusia sekitar 50-an. Penampilannya biasa saja. Tubuhnya pun tidak terlalu mencolok. Tetapi pakaiannya terlihat mewah dan ada sedikit aura kejam di wajahnya. Dari tampilan sekilas, jelas kalau pria ini adalah seseorang yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Namun, momen ini hanya berlangsung sekejap. Karena Andi Rewa berada bersama dengan Rika, dia tidak terlalu memikirkan pria tersebut. Setelah mereka saling berpapasan, Andi dan Rika pun masuk ke dalam lift. Ketika pintu lift menutup, Arya Smith tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah lift dan terlihat termenung. Di sebelahnya Dion bertanya, "Tuan, ada apa?" Arya Smith menggigit bibirnya dan berkata, "Aneh. Anak muda yang tadi masuk lift itu memberikan perasaan yang sangat familiar." Dion penasaran dan bertanya, "Apakah Tuan memiliki kenalan di Jepang?" Arya Smith menjawab, "Memang ada beberapa kenalan, tapi yang semudah itu rasanya tidak ada. Anak muda tadi kemungkinan berusia sekitar 26 atau 27 tahun.
seumuran dengan Josh, atau mungkin lebih tua 1 atau 2 tahun. Dion mengangguk. Usianya memang mirip dengan Tuan Josh. Apakah Tuan mengenalnya? Arya Smith mengerutkan kening. Wajahnya tampak muram. Tidak, tapi dia sangat mirip dengan seorang kenalan lamaku. Dion merasa penasaran. Kenalan lama? Tuan, siapa kenalan lama itu? Arya Smith dengan ekspresi dingin bertanya, apakah kau pernah mendengar nama Sandi Rewa? Dion yang usianya masih di bawah 40 tahun tidak pernah mendengar tentang Sandi Rewa. Ketika ayah Andi Rewa, yaitu Sandi Rewa, meninggal, Dion masih kuliah di luar negeri. Jadi dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di Jakarta pada saat itu. Dia pun bertanya, Tuan, apakah Sandi Rewa yang kau maksud adalah anggota keluarga Rewa? Arya Smith mengangguk. Betul,